Man yashtari hadzal abad, siapa yang membeli budak ini, kata Nabi. Dipeluk Nabi, kemudian langsung Nabi katakan, siapa yang mau membeli budak ini dari saya. Dari situ kemudian Zahir, ini pasti suara Nabi ini. Dibuka matanya sama Nabi, orang semuanya tersenyum, semakin yakinlah si Zahir. Berarti itu cuman candaan yang mengatakan siapa yang membeli menjual saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, imam, Bilal, abang kakak, adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah ta'ala. Anak-anak kita semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh lagi solehah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Banyak-banyak kita ucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah ibu kami dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kami mengajak kita untuk belajar dari satu ayat yang pendek terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4. Surat apa? Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar budi pekertimu luhur, budi pekertimu mulia agung. Begitu lebih kurang terjemahannya. Dan sesungguhnya wahai Muhammad engkau benar-benar berbudi pekerti luhur, benar-benar agung mulia akhlakmu. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mencoba untuk melihat akhlak Nabi dari dua sisi. Yang pertama, bagaimana akhlak Nabi terhadap sang Khalik,
Yang kedua, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap sesama makhluk. Yang pertama terhadap siapa? Khalik. Yang kedua terhadap makhluk. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Khalik satu lihat di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 4460. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Kana yaqumu minal laili hatta" adalah Rasulullah, adalah suamiku, kalau sudah qiyam solat tahajud itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Tahajud Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Bertanyalah Aisyah Ummul Mukminin kepada Rasulullah, "Wah, lima tasna'? Kenapa kok engkau solatnya sampai seperti ini? Lama betul sampai bengkak-bengkak kakimu. Bukankah Allah sudah jamin dosamu yang lalu diampunkan? Bukankah Allah jamin juga yang akan datang digugurkan? Bahkan engkau orang pertama masuk ke dalam surga. Kok begitu betul?" Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Aku hanya ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Sederhananya, yang kubuat seperti ini nih, ini tetap tidak bisa membalas segala kebaikan Allah kepadaku. Nabi kan yang akan datang digugurkan, manusia pertama masuk surga, tahajudnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Ayah bunda, kita ada dosa yang lalu dijamin diampunkan? Yang akan datang dapat garansi digugurkan, dapat jaminan masuk ke dalam surga? Tidak usahlah pertama masuk surga aja sudah. Belum? Ada orang dalam? Tidak ada juga. Kenapa kadang-kadang masih berat juga kaki kita untuk bangun malam, untuk sholat tahajud. Tapi ayah bunda dimuliakan Allah, kita tak perlu berkecil hati. Kita ini alhamdulillah tidak jauh beda dengan Nabi. Beda. Kalau Nabi bengkak kaki karena sholat tahajud, kita juga bengkak kaki. Intinya sama-sama bengkak, bedanya sedikit aja. Dan cie dek beda bengkak karena tahajud, yang satu lagi karena asam urat. Itulah beda tipis kita dengan Nabi. Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Makanya saya Bapak Ibu, kalau ada jamaah tertidur dalam majelis ilmu, saya tak mau ganggu. Kenapa? Itu orang sedang mendapatkan keberkahan dari Allah. Satu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, masjid musalla, lalu kemudian mereka baca kitabullah, mereka kaji ayat hadis Rasulullah, majelis ta'lim maksudnya. Ketika itu dilakukan manusia, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka mendapatkan curahan rahmat, wa hafathumul malaikah, mereka dinaungi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah sebut-sebut dia di tengah para malaikat. Jadi kita yang dalam majelis ilmu ini ayah bunda, paling tidak 4 nih kita dapat sekarang nih. 1, nama kita disebut-sebut, bupati, wali kota sampai presiden. Ketika mereka itu sambutan disebutnya nama kita, senang tak kita? Senang. Sekarang yang menyebut kita siapa? Allah. Bukannya presiden, wali kota. Allah yang menyebut-nyebut kita. Saking sayangnya Allah kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu.
Wa hafathumul malaikah, mereka dinaungi oleh malaikat. Makna kita dinaungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat untuk kita? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang itu ya Allah. Rahmatilah mereka itu ya Allah. Yang berdoa tadi siapa? Malaikat. Kita yang banyak dosa saja Allah kan malaikat yang tidak berdosa. Lalu kemudian curahan rahmat Allah bercucuran bagi kita nih. Kemudian tak kalah pentingnya kita mendapatkan ketenangan. Saking tenangnya orang dalam majelis ilmu sehingga banyak yang tidur dalam majelis ilmu. Makanya saya tak pernah mau ganggu kalau ada jamaah yang tidur dalam majelis ilmu. Apalagi khutbah. Ini kan saya kalau khutbah ayah bunda itu biasanya saudara saya memang agak keras sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Macam tu saya khutbah biasanya. Karena dalam hadis Nabi sebutkan Nabi itu kalau khutbah perang yang sedang memberikan semangat kepada pasukannya, begitu Nabi khutbah. Sekuat itu awak khutbah, kawan baru awak usikum wa iyaya bertaqwanya lah buqarur. Ketenangan. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, Nabi sedikit tidur, kalau kita tadi sedikit tidur. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Alhamdulillah, sedikit beda kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kulakukan ini tak sebanding dengan yang Allah berikan kepadaku. Jadi ayah bunda mohon maaf, ini juga nasihat untuk diri saya. Ayo kita berusaha bangun malam menjaga adab. Jangan lagi di tengah malam kita menjadi bangkai di hadapan Allah. Kapan kita menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam tak sanggup solat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kapan kita menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam tak sanggup untuk witir walau hanya 3 rakaat saja. Kapan kita subuh datang kita tidak sanggup berjamaah. Tuh contoh akhlak Nabi terhadap Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bagaimana pula akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesama? Yang pertama, terhadap istrinya. Kita tengok di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 2481. Lalu kemudian dijelaskan juga dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5225. Jadi ayah bunda dimuliakan Allah, karena hadisnya cukup panjang, waktu kita syuruk Nabi mau kedatangan tamu-tamu penting. Kalau kita di Pekanbaru, Forkopindanya lah, datang Danrem dan Ramil, Kapolda, Kapolres, Wali Kota, Dinas Pendidikan, Dinas PU dan seterusnya. Jadi karena Nabi mau kedatangan tamu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu dari pagi itu sudah sibuk ke pasar. Kalau kita mungkin ke mana nih? Ke pasar pagi Arengka, rempong lah belanja pagi-pagi. Lalu kemudian mau masak guna menyambut tamu yang mau datang. Sempat pula searching di Google, di YouTube bagaimana masak segala macamnya. Mungkin kalau di tempat kita lebih kurang seperti itu. Nah ayah bunda, di tengah letih masak, kemudian tamu sudah pada mulai datang. Seiring dengan tamu datang, istri Nabi yang lain juga datang. Ada yang mengatakan Zainab, ada yang menyebutkan Hafsah. Di waktu tahu terdengar oleh Aisyah, oh ini suara madu aku ini. Kalau enggak Zainab, kalau enggak
Hafsah. Diintip sedikit, oh ternyata Hafsah datang ke rumah Nabi tidak dengan tangan kosong, ada yang dibawanya. Ini contohnya, bawa, lalu kemudian makanan tamu yang datang. Seiring dengan itu juga Hafsah atau Zainab datang juga. Di waktu Hafsah atau Zainab mau memberikan makanan, nampan yang berisi dengan makanan itu, lalu dari dapur langsung Aisyah pijak gigi 5. Pas mau diserahkan kepada Nabi, ditepuknya tangan Nabi. Dan orang fakasaratil qas'ah, saking kuatnya tepukan Aisyah sampai jatuh nampan itu, kasar, pecah nampannya, pecah piringnya, lalu kemudian makanan itu pun tumpah berserak kemana-mana. Fadhammaha, kemudian Nabi kumpul yang pecah, lalu kemudian dipisahkan dan makanan juga ditaruh di satu tempat. Nabi ambil piring yang baru. Tentu kondisi macam bapak ibu lah, agak tegini nampak sama saya, agak tegang nengok. Tentu yang di lapangan ketika itu lebih tegang lagi. Anda iya nih, jangan-jangan habis nikah istri Nabi, yo pulang, mungkin lebih kurang seperti itu nih. Ini tidak pas kita bertamu seperti ini, lebih kurang kata sahabat kondisinya seperti itu. Tapi Nabi di saat piring sudah dikumpulkan dan yang pecah tadi dikumpulkan, makanan pun sudah ditaruh di piring yang baru, menengok tamu yang mulai, kulu gharas ummukum, bapak makan, santai, enggak apa-apa, gharat ummukum, ibu kalian tuh kalau cemburu memang kayak gitu, santai aja. Nabi tetap bisa mencairkan suasana. Kalau sekilas kita tengok ayah bunda, Nabi kan dipermalukan ini. Kalau kita baca secara tekstual, Nabi dipermalukan. Apa tadi? Aisyah. Aisyah itu siapa? Ayah bunda dimuliakan Allah. 5 orang perawi hadis yang paling banyak. 1 Abu Hurairah, 2 Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Ummul Mukminin Aisyah, yang kelima Abdullah. 5 orang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor berapa tadi? 4. Terkhusus hadis-hadis apa yang terjadi di dalam rumah, apa yang terjadi di kamar, apa yang terjadi di kamar mandi, itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Maaf, contoh bagaimana membersihkan baju kain yang terkena oleh darah, bersihkan celana, maaf, yang terkena oleh mani, mohon maaf, itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah termasuk seorang perempuan yang sangat cerdas sekali, tapi tengok ketika sudah termakan api cemburu. Aisyah wanita yang sangat cerdas. Bapak ibu lah yang memahaminya itu. Jadi ayah bunda dimuliakan Allah, ini sekilas kita baca Nabi dipermalukan oleh istrinya. Lalu kemudian apakah kemudian Nabi memaki, lalu memukul, menginjak-injak istrinya yang terkesan tadi mempermalukannya? Tidak. Nabi tidak bilang, bini. Nabi tidak mengusirnya. Nabi tidak menamparnya. Gara-gara kau nih, hilang proyek papa nih, gagal semua rencana nih. Ini orang penting ini. Nabi tidak banyak cakap. Nabi tidak menanggapi, karena memang begitulah fitrah ketika termakan api cemburu. Aisyah marah sebagai seorang istri. Nabi tidak terlalu banyak merespon, bukan memarahi balik. Nabi diam saja.
Jadi apa pelajarannya Pak? Kita sebagai suami ini Pak sering dimarahi oleh istri itu sudah kita mengamalkan sunnah Nabi. Memang dilema kita jadi laki-laki ini Pak. Waktu kecil dimarahi sama omak, pergi ke sekolah dimarahi sama guru, pergi ke surau kena marah sama ustadz, buya, sudah berumah tangga kena marah sama bini. Bang ya, berapa mantan bang? Berapa mantan? Tak dijawab awak kena hamuk, dijawab awak kena marah. Emang begitulah laki-laki. Sehingga kadang-kadang akan ada ungkapan laki-laki tidak banyak berkata-kata, tapi tiba-tiba jadi gila dia, kena azab sama bininya. Ya, dulu dek gosokkanlah kepala abang sikit dek, sakit kepala abang nih katanya. Terus tanyalah bininya, emang dulu sebelum abang menikah dulu sebelum kita menikah siapa yang menggosok mengurut kepala abang? Sebelum abang menikah tak ada pernah abang sakit kepala deh. Wa ta'ala, Nabi tidak memaki, Nabi tidak memarahi istrinya. Padahal sekilas kita baca Nabi sedang diapakan tadi? Nabi sedang dipermalukan. Dan begitulah juga ternyata perempuan kalau sudah termakan api cemburu hilang akal sehatnya. Dan kita yang dituntut untuk memaklumi. Bu marah sama bapak, enggak apa-apa Bu, itu fitrah karena cemburu. Jadi Pak, kalau kita mendapati istri yang pencemburu Pak, level istri kita Aisyah Pak. Aisyah Ibu tuh Bu. Tiap pulang kantor handphone dicek, Iko WA siapa Pak? Tiap berangkat sama siapa, duduknya dekat siapa, di hotel siapa saja. Banyak tanyanya Pak. Ibu itu banyak tanya, dia cemburu karena apa tuh Bu? Tuh Pak, karena sayang. Tapi kalau dia sudah tak cemburu, tak lagi merepet, itu perlu kita bertanya. Rasa itu sudah tidak ada. Selagi dia merepet, berarti dia masih cinta, masih sayang. Akan datang masanya nanti Pak, kita akan merasa kehilangan. Saya sendiri, ayah bunda, saya ini orang rumahan. Saya kalau memang tak ada jadwal itu, saya akan di rumah saja, saya tidak kemana-mana, baca buku dan segala macam. Ketika saya di rumah, istri di saya sibuk dengan baca buku saya contohnya kan, tapi saya tetap tengok istri, sesekali saya intip ya. Jadi kadang-kadang istri ada kegiatan di rumah, ketika istri ada kegiatan di luar rumah, itu saya merasa kesepian saya Pak. Yang biasanya saya intip itu sudah tak nampak lagi. Makanya kalau istri saya di luar itu saya sering WA dia, saya sering gombalin dia. Kenapa? Saya merasa kehilangan. Nah nanti kita juga seperti itu Pak. Istri kita yang merepet itu Pak, akan datang masanya nanti kita akan merindukan repetan mereka itu. Dan ibu pun demikian juga. Bapak ini yang pengentut, satu saat nanti ketika bapak ini tak ada, ibu rindu dengan buk kentut bapak itu nanti itu. Nah ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan termakan api cemburu, dia marah, itu sudah memang fitrahnya perempuan. Ibu marah, ibu banting piring, tak apa-apa Bu. Ibu marah, ibu banting pintu, tak apa-apa. Tapi pesan saya satu Bu, pastikan suami ibu Muhammad. Kalau suami ibu bukan Muhammad, mohon saya Bu, jangan ibu banting-banting piring, jangan ibu banting-banting pintu. Ibu banting piring, bapak rak piring bisa dibantingnya. Ibu banting pintu, bapak kalau sudah mengamuk, engsel-engsel pintu tuh bisa tanggal dibuat sama bapak. Nah intinya bunda dimuliakan Allah, memperlakukan
istrinya. Dia memaklumi di saat istrinya termakan api cemburu. Nabi tidak main tangan, Nabi tak mencaci, tak memaki. Maka kita Pak mungkin pernah mencaci istri kita, memaki istri kita, balik dari majelis ini nanti minta maaf cepat Pak. Mungkin sama orang tuanya dulu dia tak pernah dimaki. Jangankan dipukul, dicubit pun mungkin tak pernah. Lalu di saat diserahkannya sama kita, kenapa anak orang dipukul, dicaci dan dimaki? Padahal karena sesungguhnya memang perempuan itu khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka berpandai-pandailah kita dengan yang bengkok. Sehingga apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum paling baik di antara kamu, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Tuh contoh bagaimana Nabi memperlakukan istrinya. Bagaimana pula Nabi memperlakukan anak-anak. Di waktu sesampainya sujud, lama kali Nabi sujud. Setelah selesai salam, sahabat bertanya, Nabi, ya kok lama betul Nabi sujud tadi? Ada ayat yang turun Nabi? Tanya sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang turun. Lah, terus kok lama? Tidak seperti biasanya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, itulah tadi anak-anak Hasan Husain cucuku, asik dia nak bermain di atas punggung aku. Jadi aku tak mau mengganggu senang mereka, nikmat mereka sedang bermain itu. Ketika sedang sholat. Kalau kita tengok, itu kan Nabi diganggu. Tapi respon Nabi Muhammad SAW justru diperlamanya sujudnya. Artinya apa? Nabi memaklumi itu siapa? Anak-anak. Dan ini yang kadang-kadang mulai hilang pada diri kita. Saya, ayah bunda, sedang tausiah, tabligh, akbar, anak-anak kan ramai itu. Mereka ribut mereka, saya tidak pernah komentar. Namanya juga anak-anak. Tapi kalau bapak ibu yang mulai meribut di masjid mana tuh ya? Di Jalan Bandeng. Di Jalan Bandeng, masuk di simpang Jalan Bandeng tuh nggak ada masjid satu tuh. 2016 ngisi kajian maghrib. Jamaahnya 2 bapak di pojok kanan, 3 di pojok kiri. Ibu-ibu seonggok di sebelah kiri berlima, di tengah berdua, di pojok kanan pun berempat. Yang bapak-bapak kiri kanan ini baru mukaddimah nih. Saya biasanya untuk menegur orang ketika tausiah itu saya tengok dia lama-lama, Pak. Dia mota contohnya kan, itu saya nengok dia lama-lama. Mudah-mudahan dia paham maksud saya. Kata orang Minang, takile ikan di dalam air lah tahu jantan jo batinonya, supaya paham itu sindiran saya. Alai ambokan tausiah itu maksudnya. Tapi dia tak paham ternyata. Saya perlama sedikit lagi karena memang tak ada perubahan. Lalu baru salawat dan salam kita doakan semoga tercurah untuk baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang saya langsung Bapak Ibu. Alhamdulillah, semenjak kejadian itu tidak pernah diundang lagi saya di masjid itu. 2016. Itulah Ustadz Doni sok-sokan. Saya, ayah bunda mohon maaf, untuk menyampaikan satu materi itu setidaknya butuh waktu minimal 30 menit. Saya butuh persiapan. Mati-mati persiapan tapi orang tidak menghargai, itu apa?
Balik saya, lu rugilah Ustaz Doni. Ruginya di mana? Tuh gara-gara sikap Ustaz Doni seperti itu tak diundang lagi. Padahal kalau sabar aja Ustaz Doni setidaknya sampai selesai ketika itu kan dapat amplop juga Ustaz Doni. Ayah bunda dimuliakan Allah. Kita bolehkan berbeda pendapat ayah bunda? Berbeda pendapatan aja boleh kan? Jadi saya di sini memang agak sedikit berbeda ayah bunda. Bagi saya mohon maaf. Haram ustadz menerima amplop setelah tausiah. Itu bagi saya. Kalau isinya sedikit isinya banyak ambillah. Nah ayah bunda dimuliakan Allah subhanahu. Itu contohnya kalau bapak-bapak ibu-ibu yang tapi kalau anak-anak saya bisa memakluminya ayah bunda. Karena memang itulah anak-anak. Kita yang memaklumi mereka, bukan mereka yang memaklumi kita. Nabi di waktu sholat diberikan akses bagi anak-anak untuk bermain. Banyak kadang-kadang masjid itu sepi dari anak-anak. Sepi dari anak-anak. Ayo dek kita ke masjid. Tidak mau aku bang Ustaz. Kenapa? Banyak Dracula di situ. Banyak hantu. Hantu mana macam mana ada hantu di masjid? Bilang awak baru masuk Pak Ustaz, lengah aja dia melotot sama awak Pak Ustaz, kata dia. Anak-anak. Maka ketika anak-anak tidak diberikan akses di masjid, mereka akan mencari tempat masjid. Sehingga kita tengok anak-anak di warnet ngantri, anak-anak di tempat game online berebut, tapi masjid sepi padahal masjid nyaman. Ayah bunda, kalau masjid sudah sepi dari anak-anak, berhati-hatilah kita. Itu peringatan keras. Kenapa? Bisa jadi 20-30 tahun yang akan datang tak akan ada lagi orang yang sujud di. Padahal kita membangun masjid itu bertungkus lumus, bermandikan keringat, bahkan mata tahan malu kita. Mau kita mengemis datang ke rumah-rumah untuk bangun masjid. Tapi ketika masjid sudah tegak, kemudian kita ini kan 20-30 tahun lagi kan sudah tak ada lagi. Kita hari ini ayah bunda lemah dalam kaderisasi. Kita sudah tak ada lagi orang ke masjid. Kenapa? Anak-anak trauma pergi ke masjid. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang ayah bunda. Agak tinggi aja nada kita sedikit. Nah, azablah kita dibuatnya. Kalau nanti masjid sudah sepi dari anak-anak, jangan harap akan ada yang akan mengangkat doa berkirim kan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Tuh bagaimana Nabi terhadap anak-anak. Nah ayah bunda, masih ada waktu nih Pak? Berapa menit lagi? Saya kasih satu contoh lagi. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang miskin. Nah, tadi kan masih dalam lingkungan keluarganya nih. Sekarang di luar. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban disebutkan ada seseorang namanya Zahir bin Haram. Siapa namanya Pak? Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini orang kampung. Kalau kita mungkin yang arah-arah pinggir kotanya lah lebih kurang. Dia ini sangat cinta kepada Alaihi Wasallam. Karena dia cinta kepada Nabi, sering berkunjung ke rumah Nabi. Dan di dalam hadis itu disebutkan setiap dia berkunjung ke rumah Nabi selalu membawa hadiah sebagai bukti cintanya. Ya kalau kita mungkin walau hanya sekedar salalawu, godok bagulo, onde-onde ndak dibalitakan ajuo itu lebih kurang, atau parfum lah orang miskin. Jadi sangat sederhana sekali oleh-oleh yang dia bawa ketika bertamu ke rumah Nabi. Jadi apa pelajarannya di situ ayah bunda? Kalau bertamu ke rumah orang soleh, orang baik, bertamu ke rumah ulama, bertamu ke rumah ustadz, bawalah oleh-oleh. Ibu bertamu ke rumah saya besok jangan assalamualaikum aja.
bawalah nasi. Lalu kemudian ketika dia pulang, Nabi akan mengganti hadiah yang dibawa tadi dengan yang lebih baik. Konei juga awak ternyata kok. Berarti awak harus juga memberikan hadiah. Nabi setiap dia datang diganti hadiah Zahir tuh. Suatu ketika Zahir bertamu ke rumah Nabi, Nabi tak ada. Ketika Nabi pulang, istri Nabi lapor. Kalau kita mungkin, Papa tadi ada tamu. Tadi ada tamu. Siapa ma? Itu yang biasa datang ke sini, orang miskin tuh ngasih Zahir. Oh, Nabi tahu Zahir itu kalau dia tak jumpa dengan Nabi, dia biasanya pergi ke pasar karena dia juga pedagang kaki lima. Langsung Nabi susul si Zahir tuh. Ya mama, papa ke pasar dulu ya, tengok si Zahir tuh dulu. Sesampainya di pasar, ayah bunda, Zahir ini kan sibuk jualan nih. Dan si Zahir sama Nabi, lalu kemudian ditutup matanya sama Nabi. Matanya ditutup, dipeluk erat-erat. Lalu kemudian kata si Zahir, redaksi hadisnya begini. Fahtabonahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian si Zahir itu dipeluk. Kemudian kata si Zahir di saat didekap lah, apa istilahnya itu Pak? Kata si Zahir, redaksi hadisnya begini. Arsilni, lepaskan saya, siapa nih? Tiba-tiba datang lalu kemudian dekap saya dan tutup mata saya. Kemudian kata Nabi pula, man yashtari hadzal abad, siapa yang membeli budak ini, kata Nabi. Dipeluk Nabi, kemudian langsung Nabi katakan, siapa yang mau membeli budak ini dari saya. Dari situ kemudian Zahir, ini pasti suara Nabi ini. Dibuka matanya sama Nabi, orang semuanya tersenyum, semakin yakinlah si Zahir. Berarti itu cuman candaan yang mengatakan siapa yang membeli menjual saya ini. Ketika itu juga Zahir, orang di saat didekap itu kan berusaha untuk melepaskan diri. Karena dia tahu dari suaranya ini adalah Nabi, dipepetkan. Karena orang yang mencintai Nabi, dagingnya bersentuhan dengan daging Nabi, itu tak akan dimakan oleh api neraka daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkannya dadanya punggungnya bersentuhan dengan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya, kata Zahir pula, oh kalau gitu ini yang jual kan kekasih saya, jadi tidak perlu mahal-mahal, lama nanti terjualnya, murah-murah aja wahai Rasul. Lalu kemudian apa kata Rasul? Ente murah, bal anta indallahi ghal, ente tidak murah kata Nabi, tapi di sisi Allah ente begitu mahalnya. Pelajarannya apa? Coba ayah bunda dimuliakan Allah, orang miskin dan susul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ayah bunda, ini pelajaran untuk kita. Kita kalau ada orang miskin bertamu ke rumah kita tak sempat untuk menjamunya, mungkin karena kita sedang di kamar mandi, atau mungkin kita sedang rapat, atau kita sedang acara di luar sana. Mungkin kita akan berkata di saat istri kita menyanyikan, bang tadi tak sumbangan. Kalaupun dia minta sumbangan, tak sempat kita ngasih sumbangan hari ini, besok bulan depan dia pasti akan datang. Tidak peduli kita dengan orang miskin, tapi tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya pejabat, bukannya konglomerat. Kalau kita hari ini barangkali di saat ada orang miskin nelpon kita tak terangkat sama kita, dia WA balik. Tapi coba kalau orang penting, pejabat, konglomerat, orang-orang hebat yang nelpon lalu kemudian tak terangkat, kita akan memberikan 1001 alasan. Oh maaf Pak, tadi saya sedang di toilet. Oh maaf Pak, tadi saya sedang di WC, sedang rapat, tak handphone di silent, jadi tak tahu karena pas Bapak sedang nelpon, dan alasan. Karena dia orang penting, orang kaya, pejabat dan seterusnya. Tapi kalau orang miskin,
Tengok bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi, disusul orang miskin itu ke pasar, bahkan tak hanya disusul, dipeluk Nabi Muhammad. Orang miskin tekan dia apa? Mungkin badannya bau, mandi cuman sekali, jijik. Karena bagi Nabi syariat kita menjelaskan sesungguhnya kita semua sama. Yang membedakan kita di mata Allah hanyalah ketakwaan kita. Pada akhirnya bunda, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menauladani Nabi dalam segala sisi kehidupan kita, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi. Di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan apa yang Nabi pernah katakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang kelak akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Cinta kita dengan Rasulullah, Allah jumpakan kita dengan Rasul, dan Allah tempatkan kita bersama Rasul di dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, demikian dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup dengan tanyakan, tidak, alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mazlumina fi Filistin wa fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.